Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Fa nuwassilu kitab al-bayan al-awhad fi tauhidillah al-ahad. Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang penetapan sifat al-kalam, sifat berbicara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita jelaskan juga atau kita sudah singgung sedikit bagaimana ahlu sunnah menetapkan sifat al-kalam. Nah, ada yang masih ingat? Yang pertama, secara bahasa dan diketahui secara bahasa dan secara fitrah, bahkan tidak membutuhkan dalil, bahwa berbicara itu tidaklah dikatakan berbicara kecuali terdiri dari 3 perkara. Ada yang masih ingat, Bang Arun? Nah, yang pertama huruf, suara, dan makna. Nah, ahsant. Huruf, suara, dan makna. Inilah yang dikatakan berbicara. Maka siapa yang mengeluarkan suara tapi tidak tersusun dari huruf dan makna, maka tidak dikatakan berbicara. Contohnya apa? Nah, banyak benda-benda mengeluarkan suara, kan itu, mobil, pesawat, segala macam. Tapi apakah dikatakan mereka berbicara? Tidak dikatakan berbicara. Kemudian apabila mengeluarkan suara dan huruf namun tidak memiliki makna, apakah dikatakan berbicara? Tidak dikatakan berbicara juga. Contohnya ketika ada yang mengeluarkan huruf alif, 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 ba, 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 ba. Kan ini huruf suara. Tapi apakah ada maknanya? Tidak ada maknanya. Maka tidak dikatakan berbicara. Nah, tapi ketika dikatakan zahaba Zaidun ilal masjid, Zaid pergi ke masjid, maka ini berbicara. Ada suara, ada huruf, dan memiliki makna. Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sebutkan ada 3 cabang dalam penetapan sifat al-kalam, kan gitu. Yang pertama, sifat berbicara Allah subhanahu wa ta'ala terdiri dari huruf, suara, dan makna. Huruf, suara, dan makna. Kemudian yang kedua, bahwa sifat berbicara itu berada pada zat Allah. Artinya memang Allah yang melakukan. Tidak sebagaimana yang dikatakan sebagian firqah bahwa Allah menciptakan makhluk kemudian membuat makhluk ini berbicara. Nah, kata mereka Allah berbicara maksudnya apa? Allah menciptakan makhluk berbicara, atau Allah menciptakan udara bisa mengeluarkan suara. Wadah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki suara. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki suara, tapi tidak sebagaimana suara manusia. Tidak sebagaimana suara manusia, dan ini ditetapkan oleh para ulama, di antaranya Imam Bukhari rahimahullah di kitab Khalqi Af'alil Ibad. Sautun la kal aswat. Allah memiliki suara tapi tidak sebagaimana suara makhluk. Tidak sebagaimana suara makhluk. Bagaimana? Allah alam. Tidak ditanya bagaimana suara Allah. Nanti pada hari kiamat yang semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan kita akan berbicara dengan Allah dengan pembicaraan yang penuh dengan kenikmatan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Baik. Kemudian al-aslu al-thalith, atau cabang atau pondasi yang ketiga, kita sebutkan bahwa apa? Tersifatkannya Allah dengan sifat berbicara itu sejak zaman azali. Apa itu azali? Apa makna azali? La bidayata lahu, tidak memiliki permulaan. Azali tidak memiliki permulaan. Waktu yang ditarik ke belakang, akan tetapi tidak ada permulaannya. Jelas. Sebagaimana zat Allah azali,
Allah itu ada dan tidak memiliki permulaan, maksudnya apa? Tidak ada di mana momen Allah nggak ada kemudian ada sebagaimana makhluk, kan gitu. Maka begitu juga sifat berbicaranya Allah. Tapi kapan Allah melakukan sifat berbicara itu sesuai dengan kehendak Allah? Yani sejak zaman azali dan sekarang dan yang akan datang. Nah, makanya ketika Nabi SAW kemarin kita sebutkan hadis, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah, laisa bainahu bainahu turjuman." Ya kan? Kapan manusia berbicara dengan Allah? Nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi, tidaklah salah seorang di antara kalian, pasti. Subhanallah, lihat. Bagaimanapun kita pasti akan berbicara dengan Allah, yang dimana pada saat itu tidak ada penerjemah. Allah alam ini menunjukkan bahwa tidak ada kepastian, maksudnya bahasa apa nanti kita berbicara dengan Allah. Apakah bahasa Arab atau bahasa Indonesia kalau kita orang Indonesia? Kalau orang Cina gimana? Kalau orang Rusia gimana, kan gitu. Maka Allah alam. Allah alam dengan bahasa apa yang jelas, bahasa yang dimengerti oleh makhluk. Yang Allah buat manusia memahami bahasa itu. Tidak ada kepastian apa dengan bahasa Arab. Begitu juga sebagaimana kita sebutkan bahwa tidak ada kepastian ketika penghuni surga masuk ke dalam surga mereka menggunakan bahasa Arab. Wadah? Allah alam dengan bahasa apa. Begitu juga penghuni neraka ketika masuk ke dalam neraka, maka Allah alam mereka menggunakan bahasa apa. Yang jelas dengan bahasa. Dan bahasa itu terdiri dari huruf dan makna, kan gitu. Bahasa itu terdiri dari huruf dan makna. Ada enggak bahasa yang tidak ada huruf? Hah? Apa Abu Rashid? Bahasa isyarat. Saya huruf, tapi kan tidak dikatakan berbicara. Ya kan? Orang yang menggunakan bahasa isyarat, makanya isyarat itu simbol, bukan apa? Bukan huruf dan suara. Makanya orang yang pakai isyarat kan gitu, dia nggak bisa mengeluarkan suara. Tapi memiliki makna, jelas. Tapi memiliki makna. Sementara bahasa itu huruf suara. Huruf dan suara. Makanya bisa ditulis. Bahasa isyarat bisa nggak ditulis? Allah alam bisa dengan braille. Braille itu apakah termasuk di antara bahasa isyarat? Nama saya itu isyarat kan. Isyarat kan menunjukkan simbol. Sementara braille, Allah alam apakah itu bisa dikatakan bahasa. Tapi itu juga tanda kan gitu. Mereka membuat tanda. Ketika diraba, oh ini maknanya ini. Ketika diraba, oh ini maknanya ini. Nah, tapi ala kulli hal, orang yang menggunakan bahasa isyarat atau menggunakan Al-Quran Braille atau buku Braille, maksudnya dengan apa tadi, peraba itu, maka tidak dikatakan dia orang yang berbicara. Itu kesimpulan. Baik, kita lanjutkan dalil akan di mana berbicara itu terdiri dari apa tadi? Huruf, suara dan makna. Atau sebagian ulama meringkas lafaz dan makna. Ketika menyebutkan lafaz terdiri dari huruf dan suara, adapun makna jelas. Jadi jangan membuat bingung ketika kita katakan lafaz dan makna. Apa makna lafaz? Huruf dan suara. Makna wadih, jelas. Wadih. Baik, dalil yang pertama di surah Al-A'raf ayat 148. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Ketika kaum Nabi Musa menjadikan atau membuat patung kerbau atau lembu dengan emas. Dan di mana
ijl ini atau lembu ini memiliki jasad, kan itu, jasad dan lahu khuwar, ini memiliki suara, bisa mengeluarkan suara. Alam yarau annahu la yukallimuhum, tidakkah mereka melihat bahwa patung ini tidak bisa mengajak mereka berbicara? Wala yahdihim sabila, karena cuma bisa mengeluarkan suara. Sebutkan sebagian ulama dibuat bolongan antara ujung dan pangkal supaya ketika masuk angin keluar suara. Wadah? Di mana sebagian kaum Nabi Musa menyembah apa? Menyembah patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, patung lembu ini. Ittakhaduhu wa kanu zalimin, yani mereka jadikan sebagai ilah. Ini di antara kejahilan manusia, kan gitu. Mereka buat sembahan mereka sendiri. Nah, di antaranya juga siapa yang menjadikan patung ini? Samiri namanya. Nah, kemudian apa saksi bahasannya? Apa sisi pendalilannya, kan gitu. Tadi kita pahami dari ayat ini bahwa sebagian kaum Nabi Musa membuat patung berbentuk kerbau dari emas dan bisa mengeluarkan suara. Allah mengatakan la yukallimuhum, di mana patung ini tidak berbicara dengan mereka dan tidak memberikan mereka hidayah. Wala yahdihim sabila. Falau kana al-murad bil kalam huna huwa al-kalam an-nafsi lama tahaqqaq at-takallum aslan. Sekiranya yang dimaksud berbicara adalah berbicara di dalam diri, ya kan, sebagaimana yang dikatakan Asy'ariyah, berbicara itu adalah berbicara yang di dalam diri. Adapun suara dan huruf yang kita keluarkan ini sebenarnya ungkapan yang menunjukkan apa yang di dalam diri. Ini kata mereka. Ini bentuk penyimpangan mereka. Supaya kata mereka Allah itu ketika menyampaikan Al-Quran tidak dengan huruf dan suara. Ini akan datang pembahasan mazhab Asy'ariyah. Sekiranya bahwa berbicara itu, kan gitu, adalah maknanya berbicara yang sifatnya di dalam diri, maka enggak akan terjadi pembicaraan pada patung ini. Wadih, li'annahu la yudrak illa bil lafz. Kenapa? Karena tidaklah diketahui orang yang dikatakan bisa berbicara sampai dia bisa mengeluarkan lafaz. Tidaklah dikatakan sesuatu itu berbicara sampai dia bisa mengeluarkan lafaz, yakni huruf dan suara dan makna. Wadah. Adapun hanya suara, maka ini tidak dikatakan berbicara. Falamma nafa'anhu al-kalam dalla ala anna al-kalam 'inda al-itlaq la yurad bihi illa al-lafdhu alladhi yadullu ala ma'na. Nah, ketika Allah menafikan dari patung kerbau ini yang dibuat oleh kaum Nabi Musa alaihissalam, jadi kan Allah mengatakan bahwa patung ini tidak bisa berbicara, maka menunjukkan apa? Yang dimaksud dengan berbicara adalah bisa mengeluarkan huruf, suara dan makna. Bisa mengeluarkan huruf, suara dan makna. Wa hadha al-lafdh alladhi yadullu ala ma'nan la yasdur min al-ijl fa sah annahu la yukallimuhum. Nah, maka suara yang dikeluarkan kerbau yang dari patung itu, maka tidak terdiri dari huruf dan makna, ya kan? Maka tidak dikatakan dia apa? Berbicara. Taib. Dalil yang kedua, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemarin sudah disebutkan juga. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bih au ta'mal." Sesungguhnya Allah memaafkan umatku. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku. Dari apa? Dari pembicaraan yang terjadi di dalam diri mereka. Pembicaraan yang terjadi di dalam diri mereka. Kemudian Nabi mengatakan malam tatakallam. Selama tidak dibicarakan, takallam maksudnya apa? Tidak dikeluarkan huruf, suara dan makna dari apa yang ada di dalam diri,
atau ta'mal, atau tidak dikerjakan, maka Allah memaafkan. Maka Allah memaafkan. Maka pembicaraan yang ada di dalam diri manusia, pembicaraan yang terjadi di dalam diri manusia, itu tidak dikatakan berbicara secara umum, tapi diikat dengan pembicaraan di dalam diri. Pembicaraan di dalam diri. Hadithun nafs dalam bahasa Arab. Pembicaraan yang terjadi di dalam diri. Adapun berbicara begitu saja secara mutlak, maka maknanya bisa mengeluarkan huruf, suara dan makna. Wa hadzal hadits nassun fi anna al-kalam la yakunu illa bi lafdhin wa ma'nan. Maka hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa berbicara itu tidaklah terjadi kecuali dengan lafaz dan makna. Wa anna al-ma'na alladhi fi nafsi al-insani la yusamma kalaman illa ala jihati at-taqyid. Maka pembicaraan yang terjadi pada diri manusia, di dalam diri mereka ketika mereka tidak mengeluarkan suara, tidak dikatakan apa? Berbicara, kecuali diikat dengan pembicaraan di dalam diri. Wa amma al-kalam idza utliqa fala yuradu bihi illa al-lafz. Walau kana al-kalamu haqiqatan fil ma'na an-nafsi, sekiranya hakikat dari berbicara itu dikatakan apa yang ada pada dalam diri, pembicaraan yang terjadi dalam diri, lakana la ma'na li hadzal hadis. Maka tentu tidak ada manfaatnya hadis itu, tidak ada maknanya, iya kan? Iya enggak? Sekiranya yang dimaksud dengan berbicara secara mutlak adalah pembicaraan yang terjadi di dalam diri, maka tidak ada makna hadis. Maka Allah enggak akan memaafkan kita. Kenapa? Karena semua orang terbisik di dalam hatinya sesuatu yang mungkar, iya enggak? Mau mikirkan ini, mikirkan itu, bisa jadi perkara-perkara yang haram. Nah, ini ada pembahasan khusus dalam masalah fiqhiyah. Kata para ulama, apabila seseorang terbesit melakukan perkara yang muharram, kemudian dia tidak melanjutkannya, maka Allah memaafkan. Tapi kalau dia teruskan, dia lanjutkan, maka ini terhitung dengan dosa. Tapi apabila dia aplikasikan, ini lebih parah dosanya. Ini ada pembahasan khusus di masalah hadis. Tapi inti pembahasannya, maka kalau hanya sebatas terbesit begitu saja dan itu sudah terjadi, kan gitu, maka Allah akan memaafkannya selama tidak kita ucapkan. Contohnya kita mau memaki orang, tuh, ini mau kumaki dengan makian, udah dirangkai kata-kata maki-makiannya ini sama si fulan misalnya, tapi enggak dikeluarkan ucapan itu, apakah berdosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak berbicara, lihat, ya kan? Tapi sudah terjadi enggak di dalam diri? Sudah terjadi. Wah, jadi inti dari berbicara itu dikatakan ketika seseorang mengeluarkan suara, huruf dan makna. Adapun yang terjadi di dalam diri dikatakan kalamun nafsi, pembicaraan di dalam diri. Nah, qala li'annahu qala ma lam tatakallam wa hum qad zawwaru في أنفسهم كلاما وتكلموا أيضا في أنفسهم. طيب، الدليل الثالث، دليل ketiga, حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحدث لنبيه ما شاء. Inna Allah yuhdithu linabiyyihi ma syaa wa inna mimma ahdatha linabiyyihi alla takallamu fi shalah. Inna Allah yuhdithu linabiyyihi ma syaa. Kalimat ahdatha yuhdithu di dalam bahasa Arab maknanya bisa menetapkan hukum, ihdath, membuat hukum. Wadah?
membuat hukum, menegakkan hukum ihdath. Nah, sesungguhnya Allah menetapkan hukum kepada nabinya dengan apa saja yang Allah kehendaki. Maka di antara hukum yang Allah tetapkan adalah di mana kalian tidak boleh berbicara di dalam salat. Di mana kalian tidak boleh berbicara di dalam salat. Hadis ini keluarkan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Baik. Maksud takallamu di sini berbicara. Maksud berbicara di sini adalah berbicara dengan ucapan kita sendiri. Wadah? Yang tidak ada perintahnya di dalam salat. Berbicara yang tidak ada perintahnya di dalam salat. Adapun ketika membaca Al-Fatihah, membaca doa, membaca zikir, maka ini tidak membatalkan salat. Yang enggak boleh di dalam salat itu apa? Berbicara dengan ucapan yang tidak diperintahkan dalam salat. Contohnya ketika salat kita, kan itu anak salat misalnya, kemudian nampak si Kevin matikan lampu. Matikan lampu. Apakah ada kalimat matikan lampu perintahkan dalam salat? Maka tidak ada. Dan ini terjadi kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Ketika apa? Ketika salah seorang sahabat bersin, kemudian sahabat ini mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Muawiyah bin Hakam As-Sulami, yang dimana saat itu mungkin masih baru, tidak tahu kalau apa, di dalam salat tidak boleh berbicara dengan ucapan yang tidak ada hubungannya dengan salat. Kemudian Muawiyah mengatakan yahramukallah. Kemudian dia mengatakan yahramukallah. Kemudian setelah salat para sahabat mengapa dia, memperingati dia. Kemudian diadukanlah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama fi sholati la yasluhu min kalamin nasi. Sesungguhnya di dalam salat itu enggak boleh digunakan berbicara dengan ucapan manusia. Innama fiha, sesungguhnya di dalam salat itu apa? Qiraatul Quran wa du'a wa zikrullah. Nah. Kemudian para ulama berselisih apakah disyariatkan ketika kita bersin di dalam salat kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Ini diperselisihkan sebagian ahlul ilm. Sebagian ulama mengatakan na'am, disunnahkan mengucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah di antara zikir. Sebagian lagi mengatakan tidak perlu karena kita sudah disibukkan dengan bacaan salat. Bahkan sebagian ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ketika kita salat kemudian azan berkumandang, apakah boleh kita menjawab panggilan azan? Kan itu Allahu Akbar kata muadzin, kemudian kita dalam salat Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawab juga asyhadu an la ilaha illallah. Sebagaimana perintah dalam hadis. Kata qala fa idza adzana muadzin faqulu mithla ma yaqul. Katakanlah sebagaimana yang dikatakan muadzin, kan itu. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan boleh. Tapi ini dikomentari sebagian ahlul ilm, kalau ucapan yang digunakan ketika salat ini panjang,
sehingga membuat kita tersibukkan dari yang seharusnya kita baca di dalam salat, maka tidak layak dibaca. Karena kita sudah sibukkan dengan apa? Dengan bacaan salat. Nah, ini ta'liq Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wadah, ini min babi faedah. Baik, kita lanjutkan. طيب نعم فهذا الحديث نص عند الإطلاق المعنى النفسي لفسدت صلاتنا المراد بالكلام عند الإطلاق المعنى النفسي لفسدت صلاتنا. Nah, sekiranya berbicara itu secara mutlak maknanya adalah pembicaraan di dalam diri, maka akan udah batal salat kita, ya kan? Kenapa batal salat kita? Karena di dalam salat kita biasanya menghayal, dan menghayal itu adalah kalamun nafsi, ucapan di dalam diri. Kan itu. Oh, nanti beli misalnya nasi goreng. Nasi goreng ini terjadi di dalam diri, atau beli lontong, mie rebus. Kan gitu. Maka ini apa terjadi dalam diri. Nah, kalau sekiranya yang dimaksud dengan berbicara secara mutlak adalah pembicaraan di dalam diri, udah nggak ada lagi yang sah salat orang di muka bumi ini. Wah, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan berbicara secara mutlak adalah ketika mengucapkan lafaznya. Kecuali kita bilang, ketika salat kita bilang misalnya mau beli mie rebus, mau beli sate, ini membatalkan salat. Ini membatalkan salat. Oh, kalau nggak sengaja gimana? Mau kan? Saking menghayal. Nah, kalau nggak sengaja, khata, lupa misalnya, keceplosan. Nah, ini dimaafkan. Innallaha yatajawaz an ummati. Rabbana apa al-ayat? Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, janganlah engkau tegakkan kepada kami hukum apabila kami lupa atau tidak sengaja. Nah, tapi kalau dia sengaja, dia bilang mau beli mie rebus, kan gitu, atau beli sate, maka ini salatnya batal. Kenapa? Karena dia mengeluarkan suara dan huruf dan makna. Nah, baik, kita lanjutkan. Lianna kulla insani yuhadditsu nafsahu fi sholati illa ma nadar, karena mayoritas manusia, iya kan, itu terjadi pembicaraan di dalam dirinya ketika salat, kecuali orang-orang yang sedikit, yang orang-orang yang Allah pilih. Fa haditsun nafsi laysa huwal kalamu 'inda al-itlaq, maka ucapan yang terjadi di dalam diri kita tidak dikatakan berbicara secara mutlak. Wa innama yutlaqu alaihi al-kalamu bit-taqyid kama sayati at-tanbihu alaih. Akan tapi dikatakan pembicaraan dengan diikat, yakni di dalam diri, harus diikat di dalam diri, kalamun nafsi. Fa kullu dalilin min tilka al-adillah yadullu ala anna al-kalam 'inda al-itlaq yuradu bihi al-haqiqah al-murakkabah min al-lafdh wal ma'na. Maka sebagaimana yang kita ulang-ulang lagi, ketika berbicara dikatakan berbicara kecuali harus terdiri dari lafaz dan makna. Maka kalimat lafaz mencakup huruf dan suara. Kalimat lafaz mencakup huruf, susunan huruf dan suara dan makna tentunya. Wa yadullu ala dhalika aidan kullu al-adillah allati tadullu ala anna al-Qur'an kalamullah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa apa? Semua dalil yang menunjukkan Al-Quran adalah ucapan Allah. Al-Quran adalah ucapan Allah. Nah, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah ucapan yang pernah Allah ucapkan kepada Jibril, dan Jibril mendengarnya dari Allah langsung, dan Jibril pun menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ucapan yang pernah Allah ucapkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jelas, ini adalah ucapan yang pernah Allah ucapkan. Dan siapa yang pertama kali mengucapkan, merangkai kata-kata ini?
Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Maka ketika kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, ini adalah yang pertama kali merangkainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Merangkai kalimat ini dan menyampaikannya kepada Jibril adalah Allah Subhanahu wa taala. Wadah. Adapun suara kita ketika mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, jelas suara kita ini makhluk. Iya kan? Tapi kalimat ini adalah kalimat yang pernah Allah ucapkan. Kalimat ini yang tersusun dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin adalah ucapan yang pernah Allah ucapkan dengan huruf dan suara. Dengan huruf dan suara. Baik, akan datang nanti penjelasan secara rinci tentang masalah Quran. فهي دالة على أن الكلام حقيقة مركبة من اللفظ والمعنى لأن القرآن لفظ ومعنى. نعم. Maka ucapan Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari lafaz dan makna. Ya kan? Nah, ketika Allah berbicara dengan Jibril dengan bahasa Arab, kemudian ini disampaikan kepada Nabi, inilah yang dikatakan Al-Quran. Kemudian Allah berbicara dengan bahasa Syriani dan Allah sampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Isa, ini yang dikatakan Injil. Dan Allah berbicara dengan bahasa Ibrani, kemudian disampaikan kepada kepada malaikat Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, itulah yang dikatakan apa? Disampaikan ke Nabi Musa alaihissalam, itulah yang dikatakan apa? Taurat. Wadih. Jadi Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki. Jadi Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki. Nah, ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف. Lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sungguh athar dari Nabi, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat-riwayat dari sahabat, kemudian dari tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian a'immatus sunnah, a'immatus salaf. Mereka semua menetapkan dan mengatakan bahwa Allah memanggil Nabi Musa dengan suara. Ya kan? Memanggil Nabi Musa dengan suara. Nah, silakan baca di surah Taha, maka Allah disebutkan di situ melakukan dialog dengan apa? Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika Allah memanggil Nabi Musa, mungkinkah difahami? Oh, bukan dengan suara, bahkan dengan suara yang keras. Panggil nida dalam bahasa Arab itu dengan suara yang keras. Adapun munajat itu dengan suara yang di bawahnya, yakni tidak dengan suara keras. Nah, dan jangan difahami nanti, oh, kalau Allah memanggil dengan suara keras berarti Allah tak mampu membuat Nabi Musa mendengar suaranya, kan kayak gitu kan sebagian orang. Inilah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan disamakan dengan apa? Dengan konsep sifat makhluk. Dan Allah pun memanggil manusia pada hari kiamat nanti dengan suara. Dan Allah berbicara, menyampaikan wahyu dengan suara. Dan tidak dinukilkan salah seorang dari salaf. Tidak ada kita dapatkan salah seorang dari salaf bahwa mereka berkata Allah berbicara tidak dengan huruf dan suara. Silahkan mereka Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah yang mengatakan Allah berbicara tapi tidak dengan huruf dan suara, silahkan datangkan satu athar dari para salafus saleh atau dari sahabat yang menunjukkan akidah mereka. Tidak akan pernah mereka dapatkan. Nah, wala annahu ankara an yatakallam Allah bisaut atau biharf, bahwa para salaf juga tidak pernah mengingkari bahwa Allah itu berbicara dengan huruf dan suara.
Inilah akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Karena yang tak bisa berbicara itu adalah kelemahan. Ya kan? Yang enggak bisa bicara kan kelemahan ini. Makanya Allah menghinakan berhala-berhala dengan mengatakan la yatakallam, enggak bisa mengijabah, tidak bisa mendengar. Kan itu, kok bisa kalian apa? Menyembah sesuatu yang tak bisa berbicara dan tak bisa mendengar. Udah bodoh kali lah manusia yang menyembah sesuatu yang tak bisa berbicara dan tak bisa mendengar. Nah, طيب الأصل الثاني, pondasi yang kedua, أن الكلام صفة قائمة بذات الله وليس منفصلا عنه. Bahwa berbicara ini adalah sifat yang berada pada zat Allah. Yani Allah melakukan berbicara dengan zatnya, bukan terpisah. Bukan terpisah sebagaimana yang dikatakan sebagian ahli bid'ah. Kata mereka, sifat berbicaranya Allah itu apa? Terpisah dari zatnya katanya. Seperti misalnya Allah menciptakan makhluk berbicara, inilah yang dimaksud dengan Allah berbicara. Kata mereka apa? Allah berbicara, yang dimaksud dengan Allah berbicara, Allah menciptakan makhluk bisa berbicara. Nah, kuma rusak akal mereka. Wa makna hadzal asl, di antara makna pondasi ini atau asal ini, annal kalam mithlu sa'iri as-sifat al-ukhra, bahwa berbicara ini seperti konsep sifat Allah yang lain, seperti apa? Al-haya, ya kan, hidup. Yani Allah memiliki sifat hidup. Begitu juga dengan ilmu, al-ilm wal qudrah, dan kekuatan, wal iradah, dan kemampuan atau kehendak, fi qiyamiha bi dzatillah. Maka sifat-sifat ini itu berada pada zat Allah, kan gitu. Bukan artinya Allah menciptakan makhluk berilmu, itulah dikatakan Allah berilmu. Nah, maka ini ucapan yang menyelisihi akal dan fitrah. Fahadhihi as-sifat laysat qa'imatan bi makhluk. Maka sifat-sifat Allah ini tidak berada pada makhluk. Ay innal hayata allati yattasifu Allah biha qa'imatun bi dzatihi. Artinya kehidupan Allah yang Allah tersifatkan dengannya, memiliki sifat hidup, ini berada pada zat Allah, wa laysat qa'imatan bi makhluq min al-makhluqat. Naam. Wa kadzalika al-'ilm wal qudrah wal irada wa sifatul kalam fabiha wa fababuha wahid. Maka konsepnya sama. Artinya ketika kita katakan Allah memiliki sifat, maka jelas yang disifatkan adalah zat Allah, kan gitu. Tidak sebagaimana yang dikatakan sebagian firqah bahwa yang dimaksud dengan Allah berbicara bukan zat Allah, bukan Allah melakukan pembicaraan, tapi apa? Allah menciptakan makhluk bisa berbicara. Ini kata mereka. Wadih. Kadang-kadang firqah ahli bid'ah ini munafik. Bukan kadang-kadang, biasanya kayak gitu. Kata mereka Allah berbicara, iya Allah berbicara. Tapi coba tanya, apa konsep berbicara Allah? Apakah dengan huruf dan suara dan berada pada zat Allah? Baru don mereka. Enggak mau mereka mengatakan itu. Tapi kata mereka apa? Allah menciptakan makhluk bisa berbicara. Itulah bagi kami Allah berbicara. Tapi ahlu sunnah mengatakan ketika Allah berbicara, Allah yang langsung apa? Berbicara dengan huruf dan suara. Wadih. Zat Allah mengeluarkan huruf dan suara. Hadzal asl yattafiqu fihi ma'a ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah wa yaftariqu anhum al-mu'tazilah, wa fil asl al-awwal yattafiqu al-mu'tazilah fihi ma'a ahli sunnah wa yaftariqu anhum al-asy'ariyah wal maturidiyah. Al-asy'ariyah, maturidiyah dan ahli sunnah itu sama mengatakan bahwa sifat Allah itu berada pada zat Allah. Asy'ariyah, Maturidiyah dan ahli sunnah mengatakan sifat Allah berada pada zat Allah. Yang parah itu Mu'tazilah. Yang parah itu apa? Mu'tazilah. Katanya sifat Allah tidak berada pada zat Allah, tapi maksudnya Allah menciptakan makhluk memiliki sifat. Nah, taban laisa kullu Mu'tazilah, tapi sebagian Mu'tazilah atau mazhab yang masyhur dari kalangan Mu'tazilah. Inilah beberapa dalil yang menunjukkan bahwa apa? Sifat Allah berdiri pada zat Allah, dan sifat berbicara Allah terdiri dari huruf, suara dan makna. Nah, di antaranya
dalil yang menyebutkan bahwa apa? Bahwa al-ijil, kerbau yang dibuat atau dipahat oleh kaum Nabi Musa itu tidak mampu berbicara, hanya bisa mengeluarkan suara, kan gitu. Nah, maka yang dimaksud dengan berbicara adalah mengeluarkan huruf, suara dan makna. Maka ini perlu ditekankan dan difahami. Begitu juga hadis yang kita sebutkan. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari pembicaraan yang terjadi di dalam diri mereka selama mereka tidak berbicara dan melakukannya. Apa yang dimaksud dengan berbicara? Ai mengeluarkan suara, huruf dan makna yang telah terjadi di dalam diri mereka. Naam. Adzan. Tafadhal. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Qala al-muallif rahimahullah taala al-adillatu ala anna al-kalam sifatun qa'imatun billah. Dalil yang menunjukkan bahwa berbicara itu adalah sifat yang terjadi pada zat Allah. Dalil yang menunjukkan bahwa berbicara adalah sifat yang terjadi pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini membantah Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengatakan sifat berbicara itu tidak terjadi pada zat Allah, tapi di luar zat Allah. Ini diantara kejahilan atau kesafsatah. Kayak mana memahami sifat tapi tidak ada pada zat, kan gitu. Maka berarti dia tidak memiliki sifat itu kalau enggak ada pada zatnya. Nah, baik, kita akan sebutkan. Istadalla ahlus sunnah wa man wafaqahum ala anna al-kalam sifatun qa'imatun bi dzatillahi bi naw'aini min al-adillah. Ahlus sunnah berdalil bahwa berbicara itu adalah sifat yang terjadi pada zat Allah dengan dua dalil. Yang pertama, ad-dalil al-aqli al-fitri. Lihat, dalil akal dan fitrah. Ahlus sunnah di antara golongan yang paling pertengahan, kita menggunakan akal dan fitrah, tapi tidak boleh melewati Al-Quran dan Sunnah. Bukan juga kita tinggalkan akal dan fitrah. وذلك أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها وآثارها وما يتعلق بها على ذلك المحل. Sifat itu apabila terjadi pada yang disifatkan, ya kan, sifat apabila terjadi pada yang disifatkan, mahal istilahnya, maka hukumnya dan efeknya itu berkaitan dengan yang disifatkan. Artinya kita katakan Allah memiliki sifat dan sifat ini berada pada zat Allah, kan gitu. Kemudian ketika kita menyebutkan hukum dari sifat ini dan efeknya, itu kembali kepada zat. Makanya di pertemuan yang lalu yang cukup lama kita sebutkan bahwa ada kaidah yang menyebutkan apa? Ada yang masih ingat? Al-kalamu fi as-sifat far'un an kalami fi dzat. Kan gitu. Ketika berbicara tentang sifat Allah, itu kaitannya sangat erat. Hukumnya sama dengan berbicara tentang zat Allah. Ya kan? Ketika kita tidak mengetahui bagaimana zat Allah, maka kita pun tidak mengetahui bagaimana sifat dari zat Allah. Di antara sifat zat Allah, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki sifat berbicara. Bagaimana ini? Bagaimana? Lihat, Allahu a'lam. Tapi maknanya kita fahami. Makanya Syekhul Islam kemarin menyebutkan kan, ketika kita ditanya bagaimana Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, apa jawabannya? Silahkan jelaskan kepada aku bagaimana Allah. Coba jelaskan bagaimana Allah, zat Allah itu bagaimana. Kalau dia tidak bisa menjelaskan bagaimana zat Allah, maka kita pun tak mampu untuk menjelaskan bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, kecuali dia mumatsilah dan musyabbihah. Katanya zat Allah itu sebagaimana zat makhluk. Akan tapi ini dusta atas nama Allah, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Naam, fala tadribu lillahi al-amsal.
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Qala faman ittasafa bi sifatil hayah, siapa yang disifatkan dengan sifat hidup, siapa yang disifatkan dengan sifat hidup, apabila zat disifatkan dengan sifat hidup, fa innahu la yusafu bil hayati ghairi, maka dia tidak mungkin disifatkan dengan sifat hidup pihak lain. Contohnya si Kevin disifatkan dengan sifat hidup. Apakah si Kevin ini disifatkan dengan sifat Bang Harun? Secara akal ya kita pahami sifat hidupnya dia begini kan itu, atau tangannya dia begitu, maka nggak mungkin tangan si Kevin maksudnya tangan Bang Harun. Maka ini kerusakan dalam apa? Dalam akal kan itu. Hidupnya dia ya berkaitan dengan zatnya dia, hidupnya orang lain berkaitan dengan orang lain. Nah, wadah. Wa innama yusafu bil hayati man qamat bihi sifatul hayah, akan tetapi disifatkan dengan sifat hidup siapa yang memiliki sifat hidup tersebut. Wa man qama bihi makna al-ilm, dan begitu juga contohnya ketika kita sifatkan zat dengan sifat ilmu kan itu. Manusia kita katakan ini berilmu, maka ilmu dia khusus bagi dia, berada pada zatnya, enggak mungkin berada pada zat orang lain. Jelas. Fa innahu la yusafu bil ilmi illa huwa wa la yusafu bihi ghairuhu wa kadzalika al-kalam. Nah, begitu juga sifat berbicara. Maka disifatkan dengan pihak yang berbicara, bukan dengan pihak lain kan gitu. Artinya apa? Artinya ketika Allah berbicara, yang berbicara adalah zat Allah, Allah yang berbicara, bukan makhluk yang Allah ciptakan berbicara, atau sifat berbicara Allah itu di luar zatnya sebagaimana dikatakan Mu'tazilah. Fa innal kalam la yusafu bihi illa man qama bih. Baik, kemudian jenis yang kedua tadi kita sebutkan dalil akal dan fitrah kan gitu. Kita memahami siapa yang memiliki sifat, maka zat itulah yang memiliki sifat tersebut, bukan zat yang lain. Dalil yang kedua, dalilul naqli, dalil dari sisi naql, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Ini ada banyak. Wal adillatu asy-syar'iyyah allati dallat ala dzalika katsiratun jidda. Dalil syar'i yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa yang berbicara adalah Allahnya, bukan apa? Bukan makhluknya kan gitu. Sifat Allah ketika kita katakan Allah berbicara, maka Allah lah yang kita fahami berbicara, bukan yang lain. Yaqul Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, qad nawwa Allah ta'ala hadhihi as-sifah fi itlaqiha alayhi tanwi'an yastahilu ma'ahu nafyu haqa'iqiha. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah membuat beraneka ragam, bervariasi tentang sifat ini ketika menyebutkannya, ini sifat berbicara. Nah, yang mustahil untuk menolak hakikat dari sifat berbicaranya Allah akan kita sebutkan. Maksudnya ketika Allah menyebutkan bahwa Allah berbicara itu, Allah membuat dalilnya ini beraneka ragam. Kadang-kadang Allah katakan Allah memanggil Nabi Musa kan gitu. Nah, akan kita sebutkan dalilnya biiznillah. Bal laisa fi sifatil ilahiyyah azhar min sifatil kalam wal 'ulu wal fi'l wal qudrah. Bahkan tidak ada pada sifat Allah yang lebih jelas dibandingkan sifat berbicara, kemudian sifat tinggi, kemudian sifat melakukan perbuatan, dan sifat al-qudrah, kekuatan. Makanya kata para ulama, kemarin kita sebutkan di antara Syekh Ar-Rajihi di Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah, kata beliau, siapa yang menetapkan sifat al-ulu, sifat tinggi bagi Allah, dan istiwa, kemudian sifat berbicara, kemudian sifat ru'yah, artinya Allah dilihat, maka dia termasuk ahli sunnah. Karena ini di antara sifat yang paling banyak apa? Percekcokan di dalamnya. Rata-rata ahli sunnah itu menetapkan sifat-sifat ini kan gitu. Ini sifat-sifat inti yang terjadi perselisihan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah dari kalangan ahli kalam. Wadah. Karena ahlul kalam tidak ada yang menetapkan sifat ini. Ini kaidah. Ahlul kalam tidak menetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara, tidak menetapkan tinggi bagi zat Allah, maka otomatis juga tidak menetapkan sifat istiwa, dan tidak menetapkan Allah itu dilihat pada hari kiamat. Mereka seluruhnya sepakat pada sifat ini untuk ditolak. Maka ahlu sunnah yang cuma menetapkan sifat ini, bahwa Allah meninggi di atas seluruh makhluk,
dan istiwa di atas arsy. Kemudian Allah berbicara dengan huruf dan suara dan makna. Kemudian Allah dilihat nanti pada hari kiamat. Cuma Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat ini sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya dengan itu dan Rasulullah sifatkan. Ini faedah muhimmah kan gitu. Karena kalau dari sifat ini saja kita sudah berselisih, apalagi dengan sifat-sifat yang lain. Apalagi dengan sifat-sifat yang lain. Taib. Wa yumkin an nurji'uha ila masalik mutaaddidah wa sanadhkuru sittata masalik. Akan kita sebutkan metode atau maslak cara penetapan dari dalil syar'i ini. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ucapan dirinya kepada dirinya. Artinya Allah menyandarkan sifat berbicara ini kepada Allahnya langsung kan gitu, bukan kepada selain Allah. Nisbatul kalam ila Allah mubasharatan. Mithlu qawlihi ta'ala. Contohnya di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan di surah At-Taubah ayat 6. Apa kata Allah? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Allah Jalla wa Ala menyebutkan kalau ada salah seorang kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepada orang beriman, kan itu istajaraka artinya meminta perlindungan. Begitu juga ketika perang, ketika dia menyerah, udah jangan jangan lagi bunuh, jangan usik-usik, kasih perlindungan, kan gitu. Atau mereka mau tinggal di negeri kaum muslimin dengan syarat tentunya, iya kan, ketika mereka tidak mau masuk Islam silahkan mereka misalnya membayar upeti, membayar jizyah. Kata Allah, fa'ajirhu, maka silahkan penuhi permintaan mereka. Kalau mereka mau tinggal hatta yasma'a kalam Allah. Apa hikmahnya? Supaya mereka mendengar ucapan Allah. Makanya kebiasaan Nabi SAW ketika ada pembesar-pembesar kafir Quraisy, ketika ada hajat mereka mau bertemu dengan Nabi, Nabi enggak langsung temui, biarkan dia duduk di samping masjid, supaya ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sholat, dia dengar dan dia dapat hidayah. Dan itulah yang terjadi kepada salah seorang sahabat yang mendengar Nabi ketika membaca surah At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ketika mendengar ayat ini katanya, yakni aku merasakan hatiku terbang ketika mendengar ayat ini, sehingga setelah itu dia masuk Islam. Itulah diantara fungsinya kan gitu. Ketika ketika mereka tinggal di kalangan kaum muslimin, di sekitaran kaum muslimin, mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Saksi bahasannya hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar ucapan Allah. Sampai mereka mendengar ucapan Allah. Maka Al-Quran ini ucapan Allah, ucapan yang pernah Allah ucapkan ketika menyampaikan kepada Jibril. Nah, فهذه الآية نص في إثبات صفة الكلام لله من جهة أنها نسبت الكلام مباشرة إلى الله. Maka ayat ini yakni nas secara pasti dan qat'i menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah ucapan Allah, kan gitu. Tidak sebagaimana yang dikatakan Asy'ariyah, Al-Quran ini maknanya dari Allah, huruf dan suaranya bukan dari Allah, tapi dari makhluk, imma dari Jibril atau dari Nabi Muhammad alaihissalam. Ini ucapan batil, kan gitu. Akan datang bantahannya kepada mereka nanti insyaallah. Al-maslak tsani, metode yang kedua, nisbatul kalam ila Allah ala jihati al-fi'l. Disandarkannya berbicara kepada Allah dari sisi perbuatan. Disandarkannya berbicara kepada Allah dari sisi perbuatan. Apa kata Allah di antaranya di surah An-Nisa, wa kallama Allahu Musa taklima. Tuh, sesungguhnya Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenarnya. Fa fi hadhihi al-ayah nusiba al-kalamu ila Allah ala annahu fi'lun lah. Maka pada ayat ini pembicaraan itu, yakni sifat berbicara itu disandarkan kepada Allah tapi dalam bentuk perbuatan, ya kan? Fahuwa qa'iman bidzatihi, dan sifat berbicara itu berada pada zat Allah, kama huwal hal fi sa'iri al-af'al, sebagaimana sifat perbuatan yang lain.
Wal fi'lu huna ja'a mu'akkidan bil masdar. Naam. Kallama yukallimu itu fi'il, perbuatan. Maka ditekankan lagi dengan maf'ul mutlak, takliman dalam bahasa Arab itu penekanan. Wa qad tawarada katsir min ulama'il lugha ala anna bit ta'kid bil masdar yadullu ala al haqiqah wa yanfi al majaz. Dan telah tersebar dari kalangan ulama bahasa ketika perbuatan ditekankan lagi dengan masdar ini dari sisi bahasa Arab, maka mustahil maknanya majaz. Mustahil maknanya majaz. Berarti yang dimaksud adalah hakikat. وهم حين يذكرون هذه القاعدة يمثلون بتلك الآية الواردة في صفة الكلام. يقول أبو حيان الأندلسي, berkata Abu Hayyan Al-Andalusi, salah seorang mufassir dan dari negeri Andalus. Di mana Andalus? Naam, daerah Spanyol, dekat dengan Maghrib, kan gitu. Bahkan mereka masuk, kaum muslimin masuk dari dari Maghrib, dari Maroko, masuk ke Spanyol dari Tariq bin Shihab. Qala Syekhuna Al-Ustadz Abdul Hasan Al-Abdhi atau Al-Abdhi. Ini di antara guru Abu Hayyan Al-Andalusi, seorang mufassir. Bayangkan seorang mufassir dari Spanyol. Dan mereka di negeri itu, yakni di Andalus, pakai bahasa Arab fasih. Bayangkan pakai bahasa Arab fasih. Laisa tawkid huna bimanzilati i'adati al-fi'l. Li'annahu laisa min at-ta'kid al-lafzi. Maka bukan maksud taukid di sini adalah mengulang perbuatan, li'annahu laysa min at-ta'kid lafzi, karena bukan dari penekanan dari sisi lafaz. Wa innama at-taukid huna ya'ni bihi al-bayan, yani penekanan yang sifatnya yakni penjelasan. Li'annahu yarfa'ul majaz. Lihat, karena ini sifatnya menolak adanya majaz pada ayat itu. Ini kan tamparan kepada siapa? Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmi yang menolak bahwa Allah berbicara dengan huruf dan suara. Ini yang menampar mereka ini Abu Hayyan Al-Andalusi. Wa yuthbitu al-haqiqah, dan menetapkan hakikat. Wa kadzalika at-taukid fil majaz. Begitu juga penekanan tentang fil majaz, kan gitu. Wa ala qauli ta'ala wa kallama Allah Musa taklima, ay haqiqatan min ghairi wasitah. Artinya ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allahnya yang langsung berbicara, tidak dengan perantara. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan para anbiya itu dengan perantara, yakni perantara Jibril, kan gitu. Tapi ketika Nabi Musa, Allah yang langsung berbicara dengannya, tidak ada perantara di situ. Wadih. Baik. Baik, ada pertanyaan? Sudah lewat waktu, ini masih panjang pembahasannya. InsyaAllah kita lanjutkan besok bismillah. Baik, ada pertanyaan? Fi soal? Naam. Sifat berbicara Allah itu berarti masih terus berlangsung. Naam. Naam. Nah, bukan berarti juga sifat berbicara Allah itu terus ketika putus wahyu. Ayo. Ya, ketika Allah memerintahkan kepada hujan atau memerintahkan alam semesta ini, maka itu juga dalam bentuk berbicara. Naam, ahsant. Taban berbicara Allah dikatakan kalimat, kan gitu, kalimatnya Allah, ucapan Allah. Ucapan Allah ini para ulama membaginya, terbagi menjadi dua. Ada namanya kalimat syar'iyyah, ada namanya kalimat kauniyah. Kalimat syar'iyyah dan ada kalimat kauniyah. Kalimat syar'iyyah itulah semua kalimat yang berkaitan dengan syariat. Contohnya Al-Quran, ya kan? Kemudian kalimat kauniyah itulah ucapan Allah yang lain, seperti ketika menciptakan makhluk Allah katakan kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan sesuatu itu terjadi, Allah katakan terjadilah. Allah katakan kun fayakun, maka terjadi. Dan Allah Jalla wa Ala, ucapan Allah itu sangat banyak.
tidak semua ucapan Allah adalah Al-Quran, tapi semua Al-Quran adalah ucapan Allah. Ini sudah disebutkan kemarin, kan gitu. Tidak semua ucapan Allah itu Al-Quran, tapi semua Al-Quran, semua ayat-ayat Al-Quran adalah ucapan Allah. Artinya ucapan Allah tidak hanya terbatas pada Al-Quran, ada ucapan yang lain, ada ucapan yang lain, tapi tidak dikatakan Al-Quran. Begitu juga dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi, maka apakah ini ucapan Allah? Maka yang sahih, na'am, ini ucapan Allah, hadis Al-Qudsi. Tapi apakah dikatakan hadis Qudsi Al-Quran? Boleh kita baca ketika setelah selesai membaca Al-Fatihah kita baca hadis Qudsi? La. Wadah. Nah, maka begitu juga manusia nanti berbicara dengan Allah pada hari kiamat, ya kan? Maka ini dikatakan kalimat kauniyah, yani yang tidak ada hubungannya dengan syariat. Makanya Allah sebutkan di surah Luqman, walau anna fil ardi min syajaratin aqlamin wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Sekiranya pohon-pohon yang ada di bumi dijadikan pena, kemudian lautan yang ada di bumi dijadikan tinta, kemudian dilipat gandakan menjadi 7 untuk menuliskan kalimat Allah, maka sebelum tinta itu habis, maka kalimat Allah enggak akan pernah habis. Wadah. Ini menunjukkan bahwa apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.